Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1317. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Ke arah Long Chen. Saudara Long Chen, apa yang terjadi? Kenapa kamu bisa bersama ras manusia tingkat suprem ini? Kata Jinlong Tianjun. Dia bertanya kepada Qin Chen. Dia juga memikirkan hal ini dan berkata dengan tergesa-gesa. Selain itu, sebuah kemungkinan juga terlintas di benak Tuan Jinlong, yang mana jika sampai Long Chen memang bekerja sama dengan ras manusia tingkat suprem ini, jika Patriark Klan Naga Sejati dan leluhur Klan Naga Sejati saat ini mengetahui bahwa Long Chen dari Klan Naga Sejati mereka telah bekerja sama dengan ras manusia, pasti mereka akan membunuh Long Chen. Karena Naga Sejati mereka tidak akan pernah bekerja sama dengan ras lain. Ceritanya panjang, kata Qin Chen sambil tersenyum masam. Melihat mata Jinlong Tianjun yang tulus dan khawatir, Qin Chen tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Oke, Long Chen, kamu tidak perlu menjelaskan terlalu banyak. Biarkan leluhurmu dari Klan Naga Sejati keluar untuk menemuiku, kata Xiaoyao Supreme. Dia menyandarkan kaki Erlang dan duduk di ruang diskusi Klan Naga Sejati itu dan berkata sambil tersenyum. Apakah kamu berani tidak menghormati leluhur dan mencari kematian? Tiba-tiba ahli teratas dari Klan Naga Sejati marah dan dia langsung menggedor. Ahli teratas dari Klan Naga Sejati itu dengan marah langsung melayangkan serangan pembunuh. Bahkan jika Xiaoyao Supreme sebelumnya telah menunjukkan kekuatannya, namun mereka tidak akan pernah membiarkan lawan menginjak-injak martabat Klan Naga Sejati mereka. Berisik, kata Xiaoyao Supreme. Dia terkekeh, dia melambai dan boom. Tiba-tiba kekuatan tak terlihat datang dari langit dan bumi dan langsung mengikat ahli surgawi dari Klan Naga Sejati itu ke dalam kehampaan. Tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, mereka tidak dapat menyingkirkannya. Mereka satu persatu seperti anak domba yang akan disembelih. Pada saat ini tiba-tiba sebuah raungan terdengar. Xiaoyao Supreme, kamu adalah pemimpin umat manusia. Kamu datang ke benua naga sejatiku untuk menjadi liar. Apakah kamu ingin berperang dengan Klan Naga Sejatiku? Ledakan. Tiba-tiba di kejauhan kehampaan beberapa ahli teratas Klan Naga Sejati yang sebenarnya, yang sangat menakutkan, semuanya muncul. Begitu ahli teratas ini muncul, langit dan bumi memancarkan energi naga sejati yang mengerikan. Apakah itu adalah ahli teratas dari Klan Naga Sejati tingkat suprem? Ledakan. Aura suprem yang tak terbatas dan menakutkan menyapu seluruh dunia seperti lautan. Dan pemimpin Klan Naga Sejati itu mengambil langkah maju, penuh dengan garis emas di sekujur tubuhnya. Dia mengaum. Naga emas muncul di kehampaan. Naga emas ini sosoknya miliaran kaki, megah dan tak terbatas. Satu cakarnya menekan ke bawah. Selain itu, di belakang ahli teratas naga emas ini, 3 naga tingkat suprem lainnya juga meraung. 1 naga cian, 1 naga merah, dan 1 naga hitam. 3 kekuatan tingkat suprem Klan Naga Sejati itu seperti letusan gunung berapi dan seperti ledakan bintang galaksi berkumpul bersama-sama secara gila-gilaan. Boom! Dunia runtuh dan seluruh benua naga sejati meraung, seolah-olah akan meledak. Serangan dari 4 ahli teratas dari Klan Naga Sejati tingkat suprem itu berkumpul dan langsung meledak ke arah Xiaoyao Supreme. Dengan napas ini, Qin Chen dan Shen Gong Supreme sama-sama melihatnya. Kekuatan naga emas ini begitu kuat. Tidak heran jika naga sejati bisa bersikap netral di alam semesta. Karena begitu mereka muncul, mereka langsung mengeluarkan 4 Klan Naga Sejati tingkat suprem. Dan ahli naga emas sejati yang terkemuka itu memberi Qin Chen perasaan bahwa dia bahkan lebih dekat seperti kekacauan suprem yang ada di Dewan Ras Manusia. Ini pastinya dekat dengan ranah suprem tertinggi. Napas dari 3 naga sejati lainnya tingkat suprem juga berada di bawah Dewa Pil Jiwa Ilahi. Segera setelah 4 tembakan tingkat suprem naga sejati itu, langit dan bumi berubah warna. Sekuat Shen Gong Supreme pun wajahnya sedikit berubah. Hahaha, ternyata itu adalah Patriark Jinpeng.
Sebagai kepala klan naga sejati, mengapa Anda harus begitu mudah untuk tersinggung? Kata Xiao Supreme. Dihadapkan pada serangan dari 4 klan naga sejati tingkat supreme itu, Xiao Supreme hanya tertawa kecil. Dia berdiri dengan tajam dan kemudian dengan ganas mengangkat tangannya. Ledakan. Dari uluran tangan Xiao Supreme, tangan besar yang menakutkan langsung menekan serangan dari 4 klan naga sejati tingkat supreme itu. Serangan Xiao Supreme langsung bertabrakan dengan keras satu sama lain, menimbulkan dampak yang mengejutkan. Sebagai dampaknya, seolah-olah satu alam semesta lahir dan mati. Dengan keras, dalam tampilan penuh, serangan keempat ahli tingkat supreme dari klan naga sejati itu langsung dihancurkan dan diledakkan oleh Xiao Supreme. Seolah-olah alam semesta meledak di dunia ini, dan tak terhitung banyaknya master klan naga sejati yang memaksa mereka mundur dengan ekspresi ngeri. Hahaha, naga sejati sangat kuat, aku mengaguminya. Kata Xiao Supreme. Dia tertawa dan melambai. Master naga sejati yang dipenjara olehnya terbang terbalik satu demi satu. Mereka memulihkan kebebasan mereka dan dengan cepat melayang di langit, menyaksikan dengan ngeri ke arah Xiao Supreme. Tembakan Xiao Supreme langsung mengejutkan semua ahli teratas dari klan naga sejati yang hadir. Karena dengan kekuatan satu orang yaitu Xiao Supreme, dia dapat menahan serangan dari Patriark klan naga sejati ditambah 3 master klan naga sejati tingkat supreme. Xiao Supreme dari umat manusia ini ternyata sebenarnya sangatlah mengerikan. Patriark klan naga sejati yang bernama Jin Peng Supreme itu juga memandang Xiao Supreme dengan serius. Matanya tajam. Xiao Supreme, itulah Xiao Supreme dari ras manusia, yang merupakan pemimpin ras manusia. Banyak orang kuat dari klan naga sejati berkata dengan kaget, mata mereka serius. Bayangan Xiao Supreme begitu terkenal. Xiao Supreme, mereka juga tahu itu bangkit dari alam bawah. Hanya dalam 1 juta tahun, umat manusia telah menurun. Bahkan jika klan naga sejati tidak berpartisipasi dalam pertempuran 10.000 ras, mereka juga telah mendengar nama hebat dari Xiao Supreme. Tidak heran ini sangat menakutkan. Ini adalah ahli teratas yang dapat melawan leluhur iblis abis dari ras iblis abis dan tidak boleh diabaikan. Jin Peng Supreme lalu mengambil 1 langkah ke depan, matanya serius dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Xiao Supreme, klan naga sejatiku tidak pernah menyinggung ras manusiamu. Tapi kenapa hari ini kamu masuk ke benua klan naga sejatiku? Apakah itu terlalu berlebihan? Ledakan. Aura naga sejati di tubuh Jin Peng Supreme melonjak ke langit, dan di seluruh benua klan naga sejati, sejumlah besar aura naga sejati melonjak, seolah-olah aura mengerikan mulai pulih. Jin Peng Supreme, saya datang ke klan naga sejatimu hari ini, bukan untuk menimbulkan masalah, tetapi untuk membawa murid klan naga sejati Anda mengunjungi leluhur naga sejati Anda, dan untuk mendiskusikan berbagai hal. Xiao Supreme tersenyum dan lalu berkata lagi, itu karena kamu, klan naga sejatimu yang terlalu agresif. Bagaimana kamu bisa menyalahkan kursi ini? Murid klan naga sejati, kata Jin Peng Supreme. Dia lalu memandang Qin Chen, matanya tertuju kepada Qin Chen. Jinlong Tianjun buru-buru melangkah maju dan berkata dengan hormat, Patriark, ini adalah Long Chen, yang telah mempromosikan reputasi klan naga sejatiku di medan perang 10.000 klan di alam dewa Pientin. Long Chen, kata Jin Peng Supreme. Dia menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, meskipun begitu, itu bukanlah alasan mengapa Yang Mulia masuk tanpa izin ke benua naga sejati saya, kata Jin Peng Supreme. Ledakan. Jin Peng Supreme lalu melonjak lagi dengan cahaya keemasannya, dan di sampingnya 3 ahli Supreme lainnya juga menatap dengan cahaya dingin. Xiao Supreme membobol leluhur klan naga sejati mereka. Itu begitu tidak bermoral. Dia terlalu lancang, tidak memberikan wajah kepada klan naga sejati mereka sedikit pun. Hei, jika bisa berdiskusi, kenapa kamu harus bertengkar? Kata Xiao Supreme. Dia menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Dia lalu melihat ke langit dan berkata dengan ringan, Hei kamu, leluhur dari klan naga sejati, apakah kamu benar-benar tidak takut bahwa kursi ini akan menghancurkan tanah leluhur klan naga sejati Anda? Mengapa masih belum keluar? Kata Xiao Supreme. Suaranya jatuh dan Xiao Supreme maju selangkah. Ledakan. Dalam sekejap,
Aura menakutkan menyebar, dan seluruh benua naga sejati langsung meraung, seolah-olah akan meledak dan hancur. Kekuatan ini sangat menakutkan, bahkan sekuat Jinpeng Supreme dan 3 ahli Supreme lainnya. Warna kulit mereka pun langsung berubah secara drastis. Kekuatan Datasman. Saya rasa saya belum pernah melihatnya dalam beberapa hari ini. Xiaoyao Supreme, Anda benar-benar telah membuat terobosan lagi. Ya, Anda layak menjadi ahli teratas kelas dunia, teratas dari umat manusia. Sebuah suara gemuruh bergema. Itu seperti suara surga. Qin Chen mendengarnya langsung mengangkat kepalanya dan melihat sepasang matahari dan bulan yang terbit di langit tak berujung. Matahari dan bulan itu mekar dengan cahaya yang menakutkan. Sekuat Qin Chen, dia tidak bisa melihatnya secara langsung. Bukan, ini bukan matahari ataupun bulan, tetapi itu sebuah mata. Sepasang mata yang sangat besar seperti bintang, melayang di langit menatap semua orang di bawah. Leluhur. Tiba-tiba para ahli teratas dari klan naga sejati yang tak terhitung jumlahnya di bawah langsung memberi hormat secara bersamaan. Ekspresi mereka penuh hormat. Jinpeng, biarkan semua orang di klanku mundur, dan datanglah ke istanaku bersama Xiaoyao Supreme dan rombongannya. Suara raungan itu bergemuruh lagi, dan mata yang menjulang tinggi seperti matahari dan bulan itu menghilang seketika dari sana. Kalian ikuti aku, kata Jinpeng Supreme seraya melirik Xiaoyao Supreme. Ekspresinya penuh keterkejutan. Kekuatan transenden Xiaoyao Supreme ini memiliki kekuatan pelepasan. Dari mana orang ini? Suara melesat. Segera, Qin Chen dan kelompoknya bergerak maju dengan cepat di bawah kepemimpinan Jinpeng Supreme. Terbang, berteleportasi, dan terbang lagi. Jinpeng Supreme membawa Qin Chen dan kelompoknya, dan butuh banyak waktu sebatang lupa untuk mencapai ujung benua naga sejati ini. Di ujung benua naga sejati itu, terlihat terdapat gunung suci langit berbintang kuno. Gunung suci ini menjulang tinggi ke langit, berbintang yang tak berujung. Dan di puncak langit berbintang itu, terdapat sebuah gunung sederhana, seperti kuil, berdiri di langit berbintang, dengan miliaran bintang mengelilinginya. Qin Chen dan kelompoknya terbang ke gunung suci langit berbintang dalam sekejap, dan lalu melihat ada garis aneh yang tak terhitung jumlahnya di gunung suci langit berbintang itu, yang memancarkan napas yang menyesakkan. Di bawah kepemimpinan Jinpeng Supreme, Qin Chen dan kelompoknya dengan cepat sampai ke puncak gunung di depan gunung suci kuno. Akhirnya saya bisa melihat gunung leluhur, dikabarkan sebagai harta karun tingkat supreme dari klan naga sejati. Di antara pengrajin kuno saya, hanya ada pagoda Guyu yang mampu melampaui harta karun ini. Tidak ada harta karun lain yang bisa menandinginya, kata Shen Gong Supreme. Dia berkata kepada Qin Chen dengan kaget. Gunung leluhur, kata Qin Chen. Qin Chen juga langsung memandang gunung leluhur, dan langsung merasakan tekanan yang sangat mengerikan. Sekarang dengan kekuatan Qin Chen, harta karun tingkat supreme biasa tidak dapat membuatnya terkejut lagi. Tetapi di depan gunung leluhur ini, Qin Chen segera merasakan penindasan yang kuat. Kekuatan alam yang luar biasa itu memang jauh lebih menakutkan daripada aula harta karun milik Shen Gong Supreme. Dan terdapat kekuatan mengerikan yang dapat dengan mudah membunuh ahli supreme. Leluhur, kata Jinpeng Supreme. Dia membawa Qin Chen dan rombongannya ke sini, dan segera memberi hormat kepada gunung leluhur dengan ekspresi yang sangat soleh. Leluhur, Jinpeng Supreme dan 4 makhluk tingkat supreme lainnya semuanya tampak hormat dan membungkuk ke depan, seolah-olah mereka sedang menyembah dewa mereka sendiri. Ini langsung mengejutkan Qin Chen. Apakah ini leluhur dari klan naga sejati yang memiliki status yang begitu tinggi? Kata Qin Chen. Jinpeng Supreme itu bisa dianggap sebagai master dengan level yang sama seperti kekacauan supreme, tetapi dia sangat menghormati leluhur klan naga sejati itu. Itu jauh melebihi ekspektasi Qin Chen. Qin Chen lalu menoleh, melihatnya dengan seksama, dan ingin mengetahui wajah sebenarnya dari leluhur klan naga sejati itu. Hanya saja Qin Chen sama sekali tidak dapat melihat sosok apapun di gunung leluhur. Tetapi saat berikutnya, Qin Chen lalu melihat bahwa dalam kehampaan dari kedalaman gunung leluhur, tubuh ilusi besar perlahan keluar dari gunung leluhur. Pada saat yang sama, sebuah kepala besar juga menonjol dari gunung leluhur. Nampak ini adalah sosok berbentuk naga yang sangat besar. Kepalanya sangat besar seperti langit berbintang. Apalagi di kepala naga sejati yang sangat besar ini,
terdapat 9 tanduk tajam yang menjulang tinggi ke angkasa. Ke-9 tanduk itu lancip, itu menghadirkan beragam warna yang berbeda-beda. Ada emas, perak, hitam, dan ungu. 9 tanduk tajam mengelilingi bagian atas kepalanya, seperti mahkota. Dan setiap sudut tajam terbuka ke langit, cukup untuk menembus bintang, menjulang tinggi dan tak terbatas. Kepala yang terjulur saja itu sudah puluhan ribu kilometer. Dan pada saat yang sama, di kedalaman gunung leluhur, sebagian cakarnya terlihat samar-samar. Qin Chen melihat dengan jelas bahwa cakar itu memiliki 9 cakar. Meski seluruh tubuh leluhur naga itu hanya terlihat 1,5 skala cakar, namun dapat disimpulkan bahwa tubuh leluhur naga itu kemungkinan besar panjangnya ratusan ribu kilometer. Itu memancarkan napas keagungan yang tak ada habisnya. Aura leluhur naga itu menekan. Ahli sekuat Qin Chen pun merasakan jantungnya yang berdebar-debar, seolah-olah sedang bergemuruh. Dan boom, Qin Chen buru-buru mendesak kekuatan naga sejati kekacauan di tubuhnya. Dan hanya dengan begitu paksaan ini dapat dilawan sebagian, sehingga Qin Chen bisa tenang. Jika tidak, jika itu adalah master naga sejati tingkat Tianjun biasa, dikhawatirkan di bawah kekuatan naga sejati yang seperti ini mereka pasti akan berlutut di tanah dan menggigil. Kami telah menemui leluhur. Jin Peng Supreme dan ahli teratas dari klan naga sejati yang lainnya yang hadir buru-buru berlutut di tanah dengan tatapan yang sangat hormat. Dan ketika Qin Chen terkejut, saat ini di dunia kacau cakram Gyo Qian Kun, mata leluhur naga Hong Huang tiba-tiba membulat. Ekspresi leluhur naga menampakkan ekspresi kegembiraan. Wah, nak Qin Chen, leluhur dari klan naga sejati itu benar-benar yang terbaik, kata leluhur naga Hong Huang. Dia berteriak dengan penuh semangat. Tetapi mendengar itu, Qin Chen langsung mengerutkan kening. Hei leluhur naga, apa yang kamu bicarakan? Kata Qin Chen. Nah Qin Chen, apakah kamu tidak bisa melihatnya? Kata leluhur naga Hong Huang. Dia tidak bisa berkata-kata, lalu menatap Qin Chen dengan tidak percaya, lalu berkata lagi. Aku bilang, kamu nak, apakah matamu picek? Apakah kamu tidak bisa melihatnya? Sosok dan kulit leluhur klan naga sejati itu sangat sempurna. Itu sangat bulat dan halus, seperti lembak domba yang sangat indah. Tubuhnya itu sangatlah mantap. Itu bagaikan giok bulat bermanik yang sangat indah, kata leluhur naga Hong Huang. Mendengar itu, Qin Chen langsung memandang leluhur klan naga sejati itu dengan takjub. Tubuh yang menjulang tinggi seperti bintang, dan lubang serta lubang yang tampak seperti hantaman meteorit, seperti sisik pegunungan yang bergelombang. Bukankah ini terlalu tinggi? Kulit sempurna, bulat dan halus seperti giok. Apa yang sedang dibicarakan oleh leluhur naga Hong Huang itu? Qin Chen sedikit terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Namun kemudian tiba-tiba sebuah pemikiran terlintas di benak Qin Chen. Tidak, leluhur klan naga sejati ini, apakah dia adalah seorang perempuan? Kata Qin Chen. Qin Chen lalu menoleh untuk melihat leluhur klan naga sejati itu. Sosok agung yang tersembunyi di kehampaan tak berujung di dalam gunung leluhur ternyata adalah seekor naga betina. Hei nak, tidak bisakah kamu mengetahuinya? Kata leluhur naga Hong Huang. Dia tampak terdiam. Lihatlah sosok naga ini, penampilan ini, lengkungan ini. Ini adalah keindahan yang tiada tara, kata leluhur naga Hong Huang. Mendengarnya, Qin Chen memiliki garis hitam di wajahnya, karena Qin Chen benar-benar tidak bisa melihatnya sebelumnya. Pada saat ini, setelah leluhur naga sejati itu muncul, tatapannya pertama kali langsung melewati Qin Chen lalu Shen Gong Supreme. Ditatap olehnya, Qin Chen langsung merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah terlihat, dan dia merasa tidak ada rahasia. Akhirnya, tatapan leluhur naga sejati itu langsung tertuju kepada Xiao Yao Supreme.